Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisdayanti dengan NIM 1122111123 Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari mini project yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen, di sini saya akan membahas tentang pengendalian biaya pada perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang elektronik pada perusahaan penanaman modal Jepang, yaitu PT SDI. Baik, selanjutnya yaitu profil perusahaan. Perusahaan penanaman modal asing asal Jepang yang bergerak di bidang manufaktur otomotif, khususnya dalam pembuatan komponen elektronik untuk kebutuhan industri otomotif. Kemudian ada latar belakang. Perusahaan manufaktur elektronik menghadapi persaingan yang ketat dan margin laba yang semakin tipis. Dalam lingkungan produksi yang didominasi oleh komponen impor atau bahan baku langsung dan teknologi yang cepat berubah, biaya produksi seringkali tidak terkelola dengan efisien. Kami mengidentifikasi masalah utama, yaitu biaya produksi aktual secara konsisten melebihi biaya standar yang ditetapkan, terutama pada pos bahan baku dan overhead pabrik atau OHP. Kemudian ada tujuan masalah. Yang pertama, mengidentifikasi sumber utama ketidaksesuaian biaya, varians antara biaya aktual dan standar. Yang kedua, menganalisis penyebab mendasar dari varians tersebut, khususnya pada BBL dan OHP. Yang ketiga, merekomendasikan tindakan korektif berbasis data untuk mencapai efisiensi biaya yang lebih baik dan mengembalikan HPP ke tingkat standar yang dapat diterima. Baik, kemudian ada metode dan pendekatan analisis. Yang pertama, sistem biaya standar atau standar costing. Kami menetapkan biaya standar untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan OHP per unit produk. Penetapan biaya standar ini menjadi benchmark atau tolak ukur kinerja. Yang kedua, analisis varians atau variance analysis. Ini adalah jantung dari pengendalian biaya kami. Kami membandingkan biaya aktual dengan biaya standar untuk mengukur perbedaan atau varians. Yang difokuskan pada yang pertama, varians harga BBL, mengukur dampak perubahan harga beli komponen elektronik. Kemudian varians kuantitas BBL, mengukur efisiensi atau pemborosan bahan baku di lini produksi. Kemudian varians pengeluaran OHP, mengukur selisih total OHP yang dikeluarkan. Kemudian yang ketiga ada aplikasi activity atau base costing. Kami mengaplikasikan prinsip ABC untuk menganalisis alokasi biaya overhead pabrik secara lebih akurat. Ini membantu kami memahami pemicu biaya cost drivers OHP yang sebenarnya, seperti biaya setting mesin, inspeksi kualitas, atau penanganan material. Intinya, kami bergerak dari what atau ada selisih biaya ke why, apa penyebab selisih biaya tersebut, menggunakan alat analis. Hasil temuan atau insight. Analisis varians BBL hasil temuan kami sangat jelas dan membutuhkan perhatian segera. Yang pertama, varians harga BBL merugikan atau unfavorable sebesar 12% dari anggaran.
Insight, kenaikan ini didorong oleh lonjakan harga komponen semikonduktor impor yang tak terduga dan lemahnya negosiasi harga dengan pemasok luar negeri. Divisi pembelian sering melakukan pembelian dalam volume kecil, sehingga kehilangan diskon. Kemudian varians kuantitas BBL, merugikan sebesar 8% dari anggaran. Insight, ini menunjukkan adanya pemborosan yang signifikan di lantai produksi. Setelah diinvestigasi, akar masalahnya adalah tingginya defect rate atau tingkat kerusakan sebesar 5% akibat kalibrasi mesin SMT yang tidak optimal dan kurangnya pelatihan operator. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil yaitu pengendalian biaya di PT SDI pada dua aspek, pengadaan harga BBL dan operasional produksi atau kuantitas BBL dan OHP. Peningkatan defect rate adalah simpul masalah utama yang menghubungkan kedua varians kerugian tersebut. Kemudian ada rekomendasi strategis. Yang pertama dari divisi pembelian, lakukan kontrak jangka panjang dengan pemasok utama, terutama semikonduktor, untuk mengunci harga dan mendapatkan diskon volume. Lakukan hedging atau lindungi nilai mata uang untuk mengurangi risiko harga impor. Kemudian dari divisi produksi, segera implementasikan program Total Quality Management atau TQM dan fokus pada pelatihan ulang operator mesin dan kalibrasi mesin secara berkala untuk menurunkan defect rate menjadi di bawah 2% dalam 3 bulan. Yang ketiga, akuntansi manajemen. Pertimbangan adopsi penuh sistem lean manufacturing untuk mengurangi pemborosan dan menerapkan anggaran fleksibel untuk OHP sehingga memudahkan perbandingan. Kemudian pengendalian biaya bukan hanya tentang penghematan, tetapi tentang optimalisasi proses untuk menjamin profitabilitas jangka panjang. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.